Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Surantas Dupari. NIM 3 digit terakhir saya 084. Saya dari TRO angkatan 24. Di sini saya praktikum kelas C. Di sini saya akan membahas tentang yaitu modul ke-6, yaitu ada DAC dan PWM. Ini pada praktikum sistem embedded. Jadi yang pertama itu bentar kita gedein. Jadi yang pertama itu ada di PPT ini ada digital versus analog. Jadi di dunia nyata itu analog contohnya kayak suara, suhu, kecepatan motor dan cahaya bersifat kontinu. Terus ada otak mikro digital. Jadi otak mikro digital ini dia ada microcontroller hanya mengerti 0 dan 1 atau bisa disebut high dan low. Terus jembatannya, kita butuh teknik untuk mengubahkan angka digital menjadi tegangan atau daya yang bisa dimengerti perangkat fisik. Nah, terus ada tanpa DAC atau PWM, microcontroller tidak bisa akan memutar lagu atau mengatur redup cahaya lampu secara halus. Jadi ini ada contohnya, jadi kayak memori, terus ada dipecah lagi menjadi mikro, analog digital konverter, sensor digital analog konverter, terus ada aktuator. Nah ini dipecah lagi nih, kedua ini dipecah, terus ini dipecah lagi, ini dia sama aja masuk ke sini. Terus kalau mikroprosesor ini dia ada manual inputnya, terus dari power supply dia ini masuk ke mikroprosesor atau microcontroller. Jadi ini diagram seperti embedded system. Terus kita mengenal DAC. Jadi hardware murni digital to analog converter atau bisa disebut DAC. Dia ini menghasilkan tegangan analog murni dan continuous secara langsung. Ada 3, yaitu ada bekerja dengan membagi tegangan referensi berdasarkan nilai biner. Terus yang kedua ada metode populer atau binary weighted dan R2R ladder. Nah, R2R ini dia lebih disukai karena hanya butuh 2 nilai resistor, yaitu R dan 2R. Nah, kita masuk ke arsitektur R2R ladder. Kenapa R2R sering dipakai di praktikum? Karena yang ada 3 poin. Yang pertama tuh presisi, skalabilitas, terus ada impedansi. Nah, yang presisi ini dia tidak perlu banyak variasi nilai resistor yang sulit dicari. Terus ada skalabilitas, dia ini menambah resolusi atau bit cukup dengan menambah 2 blok R2R yang sama. Terus ada impedansi. Impedansi ini output tetap konstan, terus membuat sinyal lebih stabil. Terus ada konsep node KCL. Jadi setiap bit dia memberikan kontribusi arus yang berbeda ke output akhir melalui jaringan pembagi tegangan bertingkat. Nah, di sini tuh ada rumusnya juga, ada rumus DAC ini. Output tegangan ditentukan oleh biner atau D dan resolusi bit atau disebut N. Nah, rumusnya itu V out sama dengan V ref dikali D per E 2 pangkat N. Vref ini tegangan maksimum yang bisa dicapai. Biasanya itu dia 3,3 volt atau 5 volt. Terus ada resolusi atau N, jumlah bit, semakin besar bit atau tangga, tegangan semakin halus. Terus ada step voltage, dia perubahan terkecil tegangan per 1 LSB atau least significant bit. Terus ada pulse width modulation atau PWM. Simulasi analog, PWM bukan analog asli. Ini adalah trik manipulasi waktu untuk mengontrol daya sinyal digital cepat antara high dan low.
beban atau LED atau motor merespon daya rata-ratanya, bukan bentuk gelombang. Hemat energi, transistor penggerak bekerja pada mode switching atau on off. Contohnya kayak gini. Contohnya seperti ini. Kalau dibentuk grafik. Nah, terus ada mekanik di PWM itu sendiri. Jadi ada duty cycle atau persenan, persentase waktu sinyal dalam kondisi on dalam satu periode. Itu juga ada rumusnya. D sama dengan duty cycle sama dengan T on per T total dikali 100%. Terus ada mengubah PWM jadi analog. Nah, teknik low pass filter ini bagaimana jika kita butuh tegangan DC halus dari pin PWM? Dia ada 3 poin. Menggunakan filter RC atau resistor dan kapasitor. Kapasitor mengisi saat PWM high dan mengosong saat PWM low. Terus dia hasilnya tegangan bergelombang halus atau ripple yang mendekati nilai rata-rata DC. Nah, ini perbandingannya DC versus PWM pilih mana? Di bagian fitur bentuk sinyal ini DAC ini dia analog, continue atau halus. Kalau di PWM pulsa digital atau kotak. Kalau presisi sangat tinggi itu di DAC. Terus kalau tergantung frekuensi dan filter itu di PWM. Hardware dia ini butuh chip khusus atau ladder di DAC. Kalau di PWM hampir semua MCU bisa. Aplikasi audio, HiFi, instrumentasi di bagian DAC. Terus kalau di PWM ada motor, LED, power supply. Efisiensi DAC lebih boros, dispansi lebih panas. Terus kalau PWM sangat efisiensi karena dia switching. Ini contoh-contoh di lab, implementasi di labnya lah ini. Aplikasi di dunia nyatanya begini dia. Nah, terus ringkasan dan trik praktikumnya ada di DAC adalah pilihan utama jika aplikasi Anda butuh linearitas dan sinyal bersih tanpa ripple, frekuensi tinggi. PWM adalah pemenang untuk urusan efisiensi daya dan kesederhanaan hardware. Terus Anda selalu periksa frekuensi PWM. Jika terlalu rendah pada motor akan muncul suara mendengit atau unable noise-nya. Gunakan osiloskop saat praktikum untuk melihat perbedaan nyata antara sinyal tangga DAC dan PWM. Ini contoh-contohnya nih. Jadi kita buka. Nah, selanjutnya kita masuk ke praktikum. Contoh praktikum yang pertama, percobaan pertama. Ini karena udah ada suaranya jadi dengerin nih guys. Sebenarnya upload tuh langsung upload juga coy, ini baru di upload. Dek, lo siapa Ki? Yang bapak-bapak lo siapa Ki? Ini terus nah, udah muncul nilai-nilai yang tadi konsultasi di ini table anaknya Saya tak itu baru pas tekap dah. Lihat ini. Sambil FPB-nya tekan. FPB-nya tekan ya? kan video aku sudah nah tidak perlu dideteksi. Priority ini di top gear Terus, wes, prioritasnya. wes ngomong, wes wes wes. Nah ini pada praktikum percobaan yang pertama. Terus yang percobaan keduanya ini ini udah dari awal ini masih dari awal Udah di upload programnya langsung ada. oh yaudah Ini kalau ngapain bang start dulu. jangan inovasi aja mas di programnya iya inovasinya di program terus gas ini di apa di build ini di build sukses terus di upload di situ di upload ini yang STM SP terus mana dia warna ini
sukses. Terus klik yang saklar. Ya, saklar. Oke. Lihat hasilnya. Oke, hasil. Nah, ini dia. Dia mengikuti halnya itu. Apa? Terus di misalnya di detect apa Udah ya, sip ya. Nah, Oke. ini suhunya ada di sensor ininya ada. Contoh kita kasih korek, kita bakar, dia pasti bakal akan berubah. Percoba. Oke. Terus ini percobaan 3 nih, ada yang Oke, ini rangkaiannya. Ini rangkaian soal nomor 3. Inovasi programnya. Langsung tak jalan ya. Oke, sip. Ya. Di bawahnya aja itu. Ininya disambungin dulu. Oke. Terus di program. Nah, kita build. Nah. Kalau sudah kita upload. Hah? Masa? Oh iya. Nah, connecting. Oke, sukses. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, project inovasi smart alat alarm TOS. Nah, jadi dia akan muncul status normal, di mana status normal itu di bawah 27. Nah, dan lampunya itu bakal kedip-kedip tapi Biasa gitu. dia normal, lambat. Terus kalau dia di atas 27 derajat, nanti contoh nih. Terus lab, woi. Kita lihat kumis lele lepi. Woi, belum. Dikit lagi, udah 66 dulu. Aman, gua ngeliatin mulut lu aman aja. Terus dikit lagi. Terus ini diembusin buat ada ngasih suhunya di atas 27. Belum. Nah, tuh. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, dan suhunya di atas 27. Lampunya kedip cepat. Nah, nanti kalau misalkan dia udah kembali ke bawah 27, dia akan kembali normal. Seperti ini kita tunggu aja ya. Ini kayaknya suhunya masih tinggi nih. Ini napasnya terlalu tinggi. ketika dia udah ini tidak terdeteksi di bawah 27%, 27 derajat, dia akan seperti normal lagi, tidak akan kedip-kedip lagi. Dulu. Nah, suhunya sudah kembali di bawah 27 dan lampunya akan kedip-kedip secara normal. Oke. Mungkin itu saja praktikum dari saya. Ketika saya ada salah kata atau salah bicara, mohon dimaafkan karena manusia itu serba salah, jadi maafkan saya. Itu saya presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.